Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susan Sirifur Rahman dengan NIS 2452494. Di sini saya mengambil tema yang agak menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena di saat teknologi yang terbilang sangat canggih sekarang, saya tertarik dengan teknologi transaksi digital yang biasa kita sebut dengan blockchain. Pernah dengar blockchain itu apa? Nah, dengan adanya saya di sini, saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Mengenal blockchain, ini adalah materi saya. Blockchain adalah teknologi mekanisme basis data jaringan atau lanjutan yang memungkinkan berbagai informasi secara transparan dalam jaringan bisnis. Basis data blockchain menyimpan data dalam blok yang dihubungkan bersama dalam sebuah rantai. Data tersebut bersifat konsisten secara kronologis karena tidak dapat menghapus atau mengubah rantai tanpa konsensus dari jaringan. Akibatnya, untuk menggunakan teknologi blockchain membuat buku besar yang tidak dapat diubah atau tetap untuk melacak pesanan, pembayaran, akun, dan transaksi lainnya. Sistem memiliki mekanisme bawaan untuk mencegah entry transaksi yang tidak sah dan diciptakanlah konsistensi dalam tampilan bersama dari transaksi seperti itu. Terus, apa itu blockchain? Blockchain adalah kumpulan catatan data yang tersimpan dalam suatu buku besar yang tersebar luas dalam jaringan dan digunakan untuk mencatat transaksi atau dua belah pihak secara permanen dan dapat diverifikasi. Blockchain pada umumnya menggunakan jaringan peer-to-peer yang mengikuti protokol tertentu untuk saling berkomunikasi antar node dan mengkonfirmasi blok-blokan baru. Karena sifat yang permanen, data yang sudah tercatat ke dalam blockchain tidak dapat dirubah. Dan dengan itu, basis data itu sangat aman dengan adanya blockchain gitu. Dengan dilengkapi sistem yang keamanan ini, blockchain juga dapat disebut sebagai sistem komputasi yang terdistribusi dianggap sangat pas bila dipakai untuk merekam suatu peristiwa, catatan medis, manajemen, proses transaksi, dokumentasi barang bukti, dan pemungutan suara. Nah, terus apa sih pentingnya blockchain? Di sini saya mengambil contoh ini karena sebagai pengalaman saya dalam pekerjaan saya. Apa itu pekerjaan saya? Pekerjaan saya adalah sebagai agent property yang baru-baru ini saya kerjakan dan baru juga saya join. Oleh karena itu, blockchain ini sangat penting dalam pekerjaan saya. Kenapa? Karena sebagai contoh bisa kita dilihat di dalam kasus penjualan properti saya ya. Setelah uang dibayarkan, kepemilikan properti atau yang biasa kita sebut dengan owner dapat dialihkan ke si buyer. Buyer itu adalah pembeli ya. Jadi individu, baik buyer maupun owner, dapat mencatat transaksi moneter. Tetapi tidak ada sumber yang dapat dipercaya. Kenapa? Karena owner dapat dengan mudah mengklaim bahwa mereka belum menerima uang. Padahal mereka itu sudah menerima uang. Dan sebaliknya ya, buyer pun bisa sama-sama aja gitu berargumen bahwa mereka telah membayar uang meskipun belum membayarkan. Untuk menghindari potensi kejadian kasus seperti itu, pihak ketiga atau yang biasa kita sebut dengan agent, sebagai kita ya agent, yang terpercaya harus mengawasi dan memvalidasi transaksi tersebut. Kehadiran otoritas pusat ini tidak hanya merumitkan transaksi, tetapi juga menciptakan satu titik kelemahan. Jika basis data pusat disusupi, kedua belah pihak dapat dirugikan. Blockchain mengurangi masalah tersebut
dengan menciptakan sistem yang terdesentralisasi dan anti rusak untuk mencatat transaksi. Dalam skenario transaksi properti, blockchain ini sangat membantu ya untuk membuat buku besar masing-masing satu pembeli dan penjual. Semua transaksi harus disetujui oleh kedua belah pihak, yaitu buyer dan owner, yang secara otomatis akan diperbaharui di ketua buku besar secara waktu nyata. Setiap perubahan dalam transaksi historis ini akan merusak seluruh buku. Properti blockchain ini telah digunakan di berbagai sektor, termasuk mata uang digital seperti Bitcoin. Terus, kapan blockchain dikenalkan? Teknologi blockchain ini digagas pertama kali oleh Satoshi Nakamoto pada tahun 2008. Baru kemudian pada tahun 2009, blockchain digunakan sebagai buku besar umum segala macam transaksi yang ada dalam jaringan. Teknologi blockchain ini awalnya diciptakan sebagai komponen Bitcoin. Kemudian pada tahun 2014 muncul istilah blockchain 2.0 yang merupakan aplikasi basis data blockchain versi terbaru. Blockchain generasi kedua inilah yang dibuat sebagai bahasa pemrograman yang memudahkan para penggunanya untuk bisa mencatat kontrak cerdas yang lebih canggih, dapat secara otomatis mengeluarkan tagihan yang dapat dibayar sendiri saat pesanan tiba, atau dapat secara otomatis melakukan pembagian keuntungan kepada tiap-tiap pemilik saham. Pada tahun 2016, teknologi blockchain ini mulai dikembangkan untuk sistem voting itu otomatis. Selain itu, pada tahun ini juga perusahaan IBM membuat pusat penelitian inovasi blockchain di Singapura. Gitu. Terus, di mana blockchain dapat digunakan? Blockchain ini sangat penting untuk digunakan di dalam berbagai teknologi, karena transaksi ini kita sangat memerlukan blockchain. Oleh karena itu, kita bisa menggunakan blockchain ini di keuangan, atau yang kita bisa sebut dengan perbankan, supply chain, kesehatan. Terus kita nanya, kesehatan itu buat apa ya? Nah, blockchain ini dapat menyimpan catatan medis dengan aman, memungkinkan akses yang lebih baik bagi pasien dan penyedia layanan. Terus pendidikan juga dapat, karena institusi pendidikan menggunakan blockchain untuk menerbitkan sertifikat yang tidak dapat dipalsukan. Karena maraknya yang terjadi, apapun itu pasti dipalsukan pada zaman saat ini ya. Terus voting ya, sistem pemungutan suara berbasis blockchain dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi kemungkinan kecurangan. Terus siapa aja yang menggunakan blockchain? Pertama, ada industri keuangan seperti bank dan bursa saham menggunakan blockchain untuk mengelola pembayaran, akun, dan perdagangan pasar online. Yang kedua, ada industri asuransi. Blockchain digunakan untuk memverifikasi identitas orang yang diasuransikan, sehingga dapat menekan risiko penipuan. Yang ketiga, ada industri retail. Blockchain digunakan untuk mengatasi tantangan rantai pasokan pangan. Yang keempat, ada industri pendidikan. Blockchain digunakan untuk menyimpan dan mengamankan sertifikat diploma. Industri perbankan. Blockchain digunakan untuk mempercepat transaksi dan mempercepat waktu penutupan transaksi juga. Terus yang terakhir, ada industri perdagangan. Blockchain digunakan untuk membangun akun pembayaran antar bank yang lebih efisien gitu. Yang keenam, terus bagaimana blockchain bekerja? Pertama, catat transaksinya. Yang kedua, dapatkan konsensus. Yang ketiga, tautkan blok. Itu sangat mudah dipahami. Kalian bisa mencari di internet, karena tidak mungkin kalau misalkan saya tautkan semua, dan yang paling utama adalah itu. Terus ini adalah bagian bab terakhir, kesimpulan. Teknologi blockchain merupakan inovasi yang mengubah cara kita dan mengelola data secara aman dan transparan. Dengan sistem desentralisasi dan mekanisme konsensus, blockchain mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem tradisional, seperti keandalan dan keamanan transaksi. Aplikasi blockchain yang luas, mulai dari keuangan hingga kesehatan,
menunjukkan potensi besar teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan integritas di berbagai sektor. Dengan perkembangan yang berlanjut, blockchain diharapkan akan memainkan peran kunci dalam transformasi digital di masa depan. Seperti itu. Terima kasih kepada Bapak yang sudah memberikan saya waktu untuk menjelaskan presentasi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.